Caca. Aku Nat. Jadi kali ini kita mau ngebahas apa nih? Ngebahas ngobrol-ngobrol santai aja Ngobrol guys. santai aja kali Iya. ya. Kita gak berdua doang, kita ditemani sama cewek-cewek cantik Cantik. nih. Kita ditemani sama siapa nih Kana? Ya, saya Putri, Saya Nur Aini. saya Olah. Dan saya Afina. Nah, kali ini kita akan ngebahas apa nih Kak? Kira-kira? Oh, ini kita ngobrol santai ya? Iya, Ngobrol santai aja. Jadi pembahasannya tuh tentang apa nih? Kritik apa gimana? Boleh sih. Ya kan, seru nggak sih kalau kita Kayaknya seru. sekali-sekali bahas tentang kritik Agak, gitu kan? agak. Ada yang serius gitu. Santainya nggak terlalu santai juga. Oke, gitu ya. kita ada pembahasan kritiknya ya. Ngomong-ngomong soal kritik nih, menurut kalian kritik itu apa sih? Kalau menurut gue sih kritik itu penilaian terhadap suatu karya seni untuk menunjukkan nih kelebihan dan kekurangan suatu karya tersebut. Gitu. Seperti itu. Mungkin pendapat yang lain gimana tuh? Menurut kalian gimana? Ya sih, aku setuju sama pendapat tetehnya. Mungkin ada pendapat lain? Iya, setuju banget. Kalau aku juga sama sih kayak teteh ya. Cuman emang kritik seni itu adalah kayak semacam menganalisis, mendeskripsikan Iya. karya seni gitu. Dan juga mengevaluasi tentunya. Iya, aku juga setuju sih ya apa yang dibilang dari Teteh tadi tuh ya, bahwa kritik seni itu menilai ya dan mengapresiasi suatu karya secara objektif dan juga sistematis tentunya. Oh, seperti itu. Tapi tujuan kritik itu apa sih? Kalau menurut gue sih ya, tujuannya itu untuk memperdalam pemahaman apresiasi terhadap suatu karya seni gitu, baik untuk penciptanya gitu, terus ataupun untuk sang apa sih namanya, audiens. Oh, audiens. Gitu. Iya. Oh gitu ya. Berarti kan di situ ada tahapan-tahapannya ya. Terus kalau apa aja gitu ya tahapan-tahapan yang ada dalam kritik itu? Yang pertama itu ada deskriptif ya, Oke. kemudian ada analisis, kemudian interpretasi, dan Iya. yang terakhir ada evaluasi gitu. Oh, Itu- evaluasi pada tahapannya ya. Iya, itu tahapan kritik. Ada berapa itu? Ada empat. Banyak juga ya ternyata Banyak ya. juga. Jadi kita mengkritik suatu karya itu nggak asal gitu ya. Iya, Ada tahap-tahapannya. Oke. Dan yang akhirnya itu ada evaluasi. Iya, penilaiannya itu. Yang terakhir itu. Oke, paham. Oke Teh, tadi kan sudah dibahas tentang definisi kritik seni, terus juga tujuannya. Kira-kira ada nggak sih macam-macam kritik seni itu apa aja sih? Oh, itu menjelas ada macam-macam kritik, ada 4 ya. Iya. Yang umumnya itu. Yang pertama itu ada jurnalistik, yang kedua itu ada populer, yang ketiga itu ada pedagogik, dan yang keempat itu ada ilmiah. Itu macam-macam kritik atau jenis-jenis kritik ya. Iya, jenis-jenisnya. Berarti kalau pedagogik itu bisa masuknya ke kritik apa tuh? Mengkritik apa pedagogik? Biasanya kritik pedagogik ini tuh digunakan di lembaga pendidikan. Kayak sekolah Iya, gitu ya. iya, karena tuh fungsinya itu meningkatkan kepekaan artistik dan estetika peserta didik. Gitu. Oh, jadi itu tuh untuk lembaga ke sekolah. Iya. Terus kalau kritik jurnalistik itu gimana tuh? Kalau kritik jurnalistik ini kayak ditujukan kepada halayak luas melalui media massa. Gitu kayak koran, bisa jadi televisi mungkin gitu. Karena ciri-cirinya itu kayak gaya bahasanya tuh mudah dipahami. Terus juga fokusnya tuh kepada audiens gitu. Berarti itu masuknya ke berita gitu ya. Iya, benar sekali. Tapi kalau misalkan sosial media gitu kayak Instagram, TikTok, Twitter, Facebook gitu kan masuk nggak ke dalam itu? Kalau itu mungkin bisa jadi, tapi bisa jadi juga kritik populer. Iya, Oh, betul. maksudnya berarti kritik populer untuk Iya. sosial media lah Iya. ya. Oke. Berarti itu kan tadi udah populer ya. Ha-ha. Kritik populer tuh yang kayak gimana gitu, selain
ke sosmed berarti ya. Sosmed tuh kayak gimana lagi? Biasanya kritik populer ini ditujukan untuk publik dan memberikan tanggapan tentang suatu karya gitu, kayak misalkan pameran mungkin ya bisa dibilang kritik populer kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada nih kan sekarang ada aplikasi TikTok gitu ya, Instagram, TikTok dan lain sebagainya gitu. Ada komentar negatif itu masuknya apa itu? Kritik atau cuma tanggapan orang aja Kayaknya itu gitu? tanggapan doang deh, tanggapan orang netizen ya, lebih tepatnya netizen kayak gitu. Jadi kebanyakan orang-orang yang suka komentar buruk itu bukan mengkritik tapi lebih ke menghujat, Menjatuhkan ya. menghujat gitu loh. Dia ngejudging gitu loh, judging. Iya. Tahu judging kan? Iya. Oh gitu ya berarti. Iya. Tapi ngomong-ngomong dari yang pameran kan, terus aku juga dapet info nanti minggu depan tuh ada pameran juga nih. Nah itu tuh kan ada jatuhnya penilaian untuk seniman ya. Iya. Biasanya kalau ada pameran tuh yang suka seni itu suka muncul dari betul kan. Nah dalam seniman itu aku pernah lihat bahwa ada salah satu seniman yang terkenal, kalian tahu nggak yang seniman Harry Rosling? Tahu kan? Oh iya tahu itu seniman yang terkenal sebagai pencipta karya itu bukan sih? Iya betul, ya Harry Rosling itu yang pencipta karya. Dia juga kayak mengkritik lah sebuah karya-karya yang ada di Indonesia gitu, sebuah karya seni budaya. Terus kayak ya sama seni lukis, kayak misalkan patung atau enggak karya-karya seni rupa lainnya, iya kan? Berarti Kayak mencakup gitulah. semuanya ya? Macam-macam, karena kan dia mencakup kayak seni budaya seperti itu kan, gitu. Yang aku tahu juga dia itu pengamat kritis tentang seni budaya di Indonesia juga ya Teh? Iya betul, dia tuh mengkritisi pengamat lah ya, pengamat seni terhadap seni budaya di Indonesia. Jadi dia kayak terkenalnya seperti itu dalam senimannya. Makanya kan kalau ada pameran biasanya di Jakarta tuh ada pameran besar biasanya kan, itu tuh beda apa sih, kayak lengkap kan, dari lukisan, dari ukiran, bahkan kayak budaya-budaya tahun-tahun yang udah kelam pun tetap ada gitu, dikritiki seperti itu. Tapi dengar-dengar di kampus kita juga ada tuh yang bikin kritik seni, bikin buku. Ah iya, buku aku tahu tuh. Iya. Dia itu kalau nggak salah ini ya dosen di pendidikan seni pertunjukan. Dia keren sih, dia dosen yang ngebuat buku tentang kritik seni. Itu tuh aku beli tuh buku itu. Oh beli. Iya. Aku juga baca-baca ya. Tapi belum dibaca sih. Membaca semuanya ya. Membaca semuanya. Tapi di situ dia lengkap pembahasannya tentang kritik-kritik yang ada di Indonesia, yang bahkan yang tadi kita bahas kayak pedagogik segala macam gitu, jurnalistik segala-galanya itu ada dia di situ. Dari kritik-kritik. Iya. Berapa bab? 16 ya, berapa ya. Itu lumayan tebel sih bukunya. Dari situ lengkap sih, dia keren. Gitulah yang aku tahu ada seniman itu, karena kan ngelihat tadi ada pameran itu kan. Terus aku tuh ada bingung nih, ada yang tahu nggak sih kalian hubungan antara audiens, kritikus sama seniman tuh seperti apa gitu? Nah iya Teh, itu tuh mereka itu mempunyai peran yang berbeda Teh. Jadi seniman itu menciptakan karya berdasarkan pengalamannya, terus intuisinya dan juga ekspresi personalnya. Kalau sedangkan kritikus itu tuh berusaha menginterpretasikan dan juga mengevaluasi karya tersebut dengan pendekatan dan juga analisis dan juga teoristis gitu. Oh gitu ya, berarti berbeda-beda ya. Berarti kalau misalnya seniman itu sang penciptanya lah ya. Terus kalau kritikus yang menilai, mengevaluasi itu. Kalau audiens tadi apa? Yang menikmati suatu karya ya. Apresiator lah ya, bisa disebut dengan Apresiasi sebuah karya-karya orang-orang Iya. seniman itu. Oke, tapi kalian pernah nggak sih kayak menafsirkan sebuah makna pada karya seni tersebut gitu? Ada nggak yang pernah gitu menafsirkan? Kalau aku sih belum pernah ya. Pernah. Aku sih pernah. Oh gimana tuh untuk penafsiran makna pada karya seni tersebut? Iya pernah.
Nah, di dalam menafsirkan makna karya seni juga ada yang disebut dengan interpretasi. Interpretasi itu adalah proses menafsirkan makna dari karya seni berdasarkan observasi yang cermat, terus berdasarkan pengalaman, berdasarkan wawancara, serta pengetahuan budaya dan konteks pencipta karya itu. Oh gitu ya, berarti ada beberapa ini ya tahapan juga termasuknya ya kayak gitu. Berarti makna ini sangat penting untuk diinterpretasikannya juga gitu. Oke. Tadi kan interpretasi ya. Interpretasi itu berarti masuknya ke tahapan kritik. Nah, kalau pendekatannya itu pendekatan utamanya gitu ya, apa aja sih? Dalam kritik ya, dalam kritik. Iya. Ada yang tahu nggak kalian? Iya, aku tahu teh, dalam kritik seni itu pendekatannya ada 3. Yang pertama itu ada kritik formatif, yang kedua ada ekspresivistik, dan yang ketiga ada instrumentalistik ya. Tentunya masing-masing pendekatan memiliki fokus yang berbeda. Yang pertama ada kritik formatif yang tadi tuh ya, itu menitik beratkan pada unsur bentuk dan juga struktur. Kritik ekspresivistik itu menilai kemampuan karya menyampaikan emosi dan juga pengalaman batin seniman. Dan yang terakhir itu ada kritik instrumentalistik ya, itu perannya itu peran sosial, politik dan juga edukatif dari karya seni sendiri. Oh gitu ya. Berarti kalau formatif ya. Formatif itu bisa disebut dengan pemuja bentuk gitu ya. Kalau ekspresivistik itu pemuja perasaan, emosi gitu. Mau kita sedih, senang gitu kan. Iya, betul. Kalau yang terakhir instrumentalis itu alat ukur ya, bisa dibilang alat ukur atau pemuja isinya gitu ya. Iya betul. Dalam kritik seni kan itu ada struktur umum ya dalam penulisannya. Itu tuh kira-kira ada yang tahu nggak sih kayak gimana cara penulisannya itu strukturnya gitu? Oke. Kalau aku sedikit tahu ya tentang struktur umumnya itu kayak gimana penulisannya ya. Yang aku tahu itu kan ada pendahuluan, terus ada deskripsi pada karya seni tersebut, ada analisis dan ada evaluasi kayak gitu. Nah, yang di pendahuluan itu kayak latar belakang karya pada seniman tersebut gitu kan. Jadi ngebuat karya, nah latar belakangnya itu seperti apa gitu kan. Kemudian juga ada di sini ada deskripsi. Deskripsi itu kontak pencipta latar belakang pada seniman tersebut. Terus ada analisis. Nah, analisis itu relasi karya, teori seni yang digunakan pada karya tersebut gitu. Seniman itu teorinya bagaimana ya gitu, kayak isinya seperti apa gitu. Terus kalau misalkan evaluasi itu kayak penilaian kekuatan dan kelemahan pada karya tersebut gitu. Jadi kelemahan karya ini apa nih, misalkan warnanya kah, terus pada lukisan ya misalkan gitu. Terus kekuatannya apa nih, oh dalam bentuknya atau latar yang dia ambil nih bagus, seperti itu yang aku tahu ya pada seni, pada struktur umum penilaian penulisannya itu seperti apa ya, seperti itu yang aku tahu. Terus kalau kerangka berpikir dalam kritik itu bagaimana sih, seperti apa gitu? Kalau kerangka ya, yang aku tahu kerangka itu kayak ada contohnya nih, ada contohnya. Kalau kerangka tuh kayak orang yang terbiasa dengan kritikus, yang terbiasa dengan teori estetika barat, mungkin menilai karya itu kontemporer. Nah, kalau kritikus karya lokal, mungkin menggunakannya karya simbolik, kayak misalkan spiritual yang berbeda. Terus jadi tuh gak bisa tuh yang sembarangan nunjukin karya. Ini tuh jatuhnya kayak ada karya kayak teater, karya yang ngebahas tentang Nyi Roro Kidul misal gitu kan, atau pada karya seni, nah seni tari itu bisa dalam simbol ini gitu. Ini kan aku ngambilnya dalam contohnya ya gitu. Jadi ada bedanya nih, kalau misalkan karya yang kritikus, yang estetika itu lebih ke kontemporer, ke barat-baratan gitu. Tapi kalau misalkan yang kritikus karya lokal mungkin lebih ke simbolik ya, lebih kayak ke spiritual kayak gitu-gitu sih. Seperti itu ya. Iya, kayak gitulah ya. Cukup panjang ya ternyata kalau bahas soal kritik ini kayak terlalu dalam gitu ya. belum kompleks gitu ya. Soalnya kan kritik juga
juga banyak ya, maksudnya kritik tuh nggak cuma yang tadi kita bahas gitu, sebenarnya lebih mendalam pun bisa. Itu yang kita bahas masih dasarnya aja, masih kecil gitu ya. Kayak gitu sih kritik, emang agak pusing, cuman kalau kita pelajari mungkin kita suka, seru ya sebenarnya gitu, bisa bahas-bahas tentang kritik-kritik seniman yang ada di Indonesia. Ini kalian abis ini mau pada kemana? Aku mau langsung pulang sih. Pulang. Iya. Tapi ada lain? Kalau aku sih ada kegiatan. Terus kalian mau pada datang nggak pameran tuh? Kan ada pameran ya di kampus Untirta ya. Harus dong ya. Harus sekalian Datang kita. lah. Ini kita ala-ala kayak seniman ya, pakai Iya. kritik tulisan. Kita nyobain gimana sih kritik Mengapresiasi. Iya. Siapa tahu ada yang mau beli lukisannya kan. Atau mungkin baju kan ada. Iya. Oh iya, desain ya. Jadi kita ketemu lagi nanti di pameran aja kali ya. Oke. Oke, terima kasih buat kalian yang udah mau nyempetin datang. Mau ngobrol-ngobrol santai bareng tentang kita apa ya. nih? Tentang kritik kritik. ya. Cukup menarik ya. Menarik, seru banget ya pembahasan kali ini. Mungkin segitu dulu aja kali ya. Terima kasih banyak. Sampai ketemu Dah. Nah, gitu dulu aja dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.